Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kelas 11 IPA dan IPS? Kembali lagi di pelajaran saya, pelajaran prakarya dan kewirausahaan kelas 11 semester ganjil masuk ke KD 3.4, yaitu tentang strategi promosi. Kita lanjut. Sebelumnya jangan lupa isi daftar hadir di Google Classroom untuk menandakan kehadiran kamu. Kemudian ingat, kamu harus selalu patuhi protokol kesehatan 5M. Kemudian kamu mengikuti aturan K3 yaitu keselamatan dan kesehatan kerja selama nanti praktikum mandiri. Jangan lupa komitmen belajarnya, yaitu luruskan niat belajar dengan sungguh-sungguh, aktif dalam kegiatan belajar, diskusi, tanya jawab, dan presentasi, kemudian mengumpulkan tugas atau remedial sesuai dengan waktu yang ditentukan. Kompetensi dasar kali ini yaitu KD 3.4, menganalisis strategi promosi produk usaha kerajinan dari bahan limbah kertas. Kemudian nanti kamu bisa melakukan promosi produk usaha kerajinan dari bahan limbah kertas. Nah, materi pembelajarannya kali ini yaitu tentang strategi promosi menggunakan media promosi usaha kerajinan dari bahan limbah kertas. Tujuan pembelajarannya untuk dimensi pengetahuan yaitu peserta didik dapat menganalisis strategi promosi yang tepat untuk membuat rencana usaha kerajinan dari bahan limbah kertas. Kemudian bagian yang keduanya, kamu dapat menyimpulkan strategi promosi yang tepat untuk membuat rencana usaha kerajinan dari bahan limbah kertas. Nah, untuk dimensi keterampilannya, kamu dapat membuat media promosi usaha kerajinan dari bahan limbah kertas dengan penuh antusias dan bertanggung jawab. Kemudian kamu dapat menyajikan media promosi usaha kerajinan dari bahan limbah kertas dengan penuh antusias dan bertanggung jawab. Nah, motivasi dan manfaatnya adalah nanti kamu bisa mempromosikan sebuah usaha yang sudah kamu susun sebelumnya, ya. Nanti kamu upload di Instagram. Setelah kamu buat, kamu boleh pilih salah satu aplikasinya, boleh Canva, boleh PixArt, boleh apapun, ya. Nah, diharapkan ketika kamu sudah mempelajari ini, kamu bisa membuat desain usaha kamu, kemudian kamu bisa mempromosikannya di salah satu sosial media. Seperti itu. Nah, apalagi di masa pandemi seperti ini, itu menjadi sebuah peluang bagaimana kamu bisa mempromosikan usaha kamu, kemudian bagaimana ketika di masa pandemi, orang itu dari daerah manapun itu bisa melihat produk kamu. Salah satunya dengan cara strategi promosi melalui media sosial, seperti itu, di masa pandemi seperti ini. Oke, selanjutnya. Nanti akan ada game pretest di Google Classroom. Untuk lingkup pembelajarannya, mengenal promosi, tahapan-tahapan promosi apa saja, strategi promosi, macam-macam media promosi, membuat media promosi dengan Canva. Nanti kita akan belajar dengan Canva. Kemudian nanti menurutmu promosi itu apa sih? Kemudian bagaimana membuat strategi promosi yang tepat di masa pandemi seperti sekarang ini? Selanjutnya dengan menggunakan media promosi apa kira-kira yang tepat? Nah, nanti silakan kamu amati strategi promosi dan media promosi berikut ini. Ini yang pertama, yang kedua, kemudian yang ketiga, selanjutnya ini yang keempat, dan ini yang kelima. Silakan kamu lihat dan kamu amati. Oke. Nah, nanti kamu bersama kelompokmu, kamu diskusikan bagaimana membuat strategi promosi yang baik di masa pandemi itu seperti apa, dengan menggunakan media promosi apa yang cocok ketika sekarang ini. Kemudian nanti sajikan perwakilan kelompok itu menyajikan hasil diskusi. Nah, nanti teknisnya akan dijelaskan pada saat Google Meet. Ini kita langsung aja next. Kita akan perkenalan mengenai promosi. Promosi itu sebenarnya apa sih? Gitu ya. Promosi ini adalah suatu hal terpenting dalam dunia bisnis. Kenapa? Karena promosi ini adalah satu-satunya cara untuk mengenalkan produk kamu ke masyarakat dan calon pembeli yang potensial.
Nah, keuntungan yang diperoleh dengan berpromosi yang pertama, kamu bisa informasi produk kamu itu akan tersebar kepada masyarakat. Kemudian kamu nanti bisa mendapatkan kenaikan penjualan dan profit. Kemudian mendapatkan pelanggan baru dan menjaga kesetiaan pelanggan. Kemudian membedakan serta mengunggulkan produk dibandingkan produk pesaing. Kemudian kamu bisa membantu mengubah tingkah laku dan pendapat konsumen tentang produk kamu. Tahapan-tahapan promosi atau langkah-langkah dalam merencanakan promosi ini ada. Yang pertama itu menentukan target pasar, kemudian yang kedua itu tujuan promosinya apa, kita harus tahu, kemudian menentukan pesannya, kemudian pengukuran media. Setelah menentukan pesan itu media terlebih dahulu, kemudian membuat anggaran. Setelah menentukan medianya, kita membuat anggarannya. Kemudian yang terakhir itu baru pengukuran efektivitas promosi. Jadi evaluasi dari keseluruhan langkah-langkah ini. Dari yang pertama sampai yang kelima, kemudian diukur efektivitas promosinya. Seperti itu. Jika tidak, itu akan tentukan lagi rencana promosi yang tepat itu seperti apa. Seperti itu. Dengan strategi promosi yang tepat, kamu itu dapat menikmati kesuksesan dari sisi brand awareness. Tidak hanya itu, kamu juga berkesempatan untuk meraih target penjualan secara efektif itu seperti apa. Nah, ini strategi promosi itu yang pertama bisa melalui media sosial, kemudian sponsor acara, bagi-bagi produk, pendataan atau target market, kemudian kegiatan amal atau CSR, Corporate Social Responsibility. Nah, kemudian membuat website, vlog, YouTube, endorsement, selebgram atau paid promote, kemudian yang terakhir spanduk atau brosur. Macam-macam media promosi itu ada 4, ada media cetak, media elektronik, media internet atau online, kemudian ada iklan atau outdoor. Nah, ini ada contoh-contohnya lagi. Kalau media cetak itu seperti poster, banner, flyer, brosur, kalender, katalog, kartu nama, t-shirt. Nah, untuk yang media elektronik itu seperti radio, televisi. Kemudian untuk media internet atau online itu seperti sosial media, sedangkan iklan atau outdoor itu seperti billboard, baliho, neon dan neon box ya. Billboard, baliho dan neon box. Oke, ini contoh-contoh macam-macam media promosi cetak. Ini ada poster, banner, brosur, kalender. Nah, ini yang website. Ini menggunakan Instagram atau social media. Ini menggunakan endorsement. Nah, ini melalui spanduk atau baliho. Nah, ini melalui sponsor acara dan sebenarnya itu masih banyak lagi strategi-strategi promosi. Ya, jadi sponsor acaranya bisa olahraga, bisa di sekolah atau apapun tempat-tempat yang jadi sponsor acara seperti itu. Nah, gimana sih membuat media promosi dengan Canva? Oke. Ini kita masuk ke digital marketingnya. Nah, sebelumnya cek-cek sudah install aplikasi atau sudah bisa buka websitenya. Nanti kita cek, kita coba. Oke. Kita coba untuk cara buatnya. Check it out. Ya. Pertama kamu buka web browser terlebih dahulu. Ya, kalau kamu belum buka web browser, kamu buka web browser terlebih dahulu. Bisa buka Microsoft Edge atau Google Chrome. Ini nanti kamu bisa buka Google Chrome. Nah, kalau sudah buka Google Chrome seperti ini, kamu tulis Canva. Canva.com. Ini kalau sudah ada tinggal di enter saja. Ya. Nanti jika sudah tulis canva.com, nanti tampilannya akan seperti ini. Ini tampilan kalau kamu sudah masuk ke portal canva.com. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Sebelumnya kamu masuk dulu ke email. Kamu bisa login atau kalau kamu belum punya akun itu sign up, tapi lebih mudah login aja karena kamu sudah pasti punya akun Google. Nah, nanti tinggal klik login with Google. Nah, seperti ini. Terus kita tunggu. Nanti kamu masuk ke akun milik kamu. Kamu pilih akun milik kamu. Klik. Misalnya ini saya punya saya. Tinggal diklik saja akunnya. Nanti dia loading proses untuk masuk ke akun Canva.
Nah, kalau sudah login nanti tampilannya seperti ini. Ini apa namanya? Ini memastikan kalau sudah masuk ke akun kamu. Ini namanya Firki Iswara. Jadi FI ini sudah masuk ke akun saya. Nah, kita mulai saja untuk desainnya bagaimana. Untuk Canva sebenarnya di sini tuh banyak. Ada untuk presentasi, media sosial, video, produk cetak, pemasaran, kantor dan lainnya. Ya, di sini juga ada banyak ya. Nah, kita coba klik ke bagian pemasaran. Nah, nanti ketika diklik ke bagian pemasaran, ini akan muncul seperti ini di bagian bawahnya poster, logo, selebaran, kartu bisnis, banner, blog gitu ya. Kemudian iklan Facebook, label, tajuk email dan yang lainnya. Ini nanti kita klik, kita pilih sesuai dengan kita, misalnya klik Instagram kalau kita mau upload di Instagram. Nanti setelah diklik itu ada di tab baru, new tab, dia otomatis sendiri muncul seperti ini. Ini sedang proses. Oke, tampilannya seperti ini. Nah, ini silakan kamu apa namanya, cari tema yang sesuai dengan produk usaha kamu. Di sini sudah banyak tema-tema yang disediakan. Kamu bisa pilih yang pas dengan produk kamu. Kemudian perhatikan, jangan pilih yang seperti ini. Kalau yang ada tanda seperti ini nih, yang mahkotanya, ini artinya dia berbayar. Kita gunakan yang free saja. Kita sesuaikan, kira-kira mau yang mana. Seperti itu. Misalnya kita coba cari template yang sesuai. Oke, misalnya ini, diklik saja. Nah, nanti setelah diklik, ini akan proses tampil apa namanya, gambar yang tema di situ. Nah, ini namanya lembar kerjanya di bagian Canva. Nah, ini kamu langsung disesuaikan dengan produk milik kamu. Kita mulai saja ya, misalnya saya mau rubah dari segi gambarnya. Ini gambarnya mau saya gunakan gambar kerajinan dari bahan limbah kertas sesuai dengan tema kita. Ini tinggal diklik saja. Ini bisa diklik kanan, kemudian dihapus. Nah, seperti ini nanti dia hilang ya. Terus kita sesuaikan dengan gambar yang kita miliki, yang kita punya. Misalnya, kalau misalnya mau masukin gambar, kamu bisa ke sebelah bagian kiri. Di sini ada template, elemen, unggahan, teks. Nah, ini buat masing-masing memasukkan. Kalau template itu tadi yang temanya, elemen itu buat memasukkan elemen-elemen gambar ya. Tuh seperti ini. Nah, kalau misalnya dia bisa juga di sini nih ada audio, bagan, bingkai, ini di bagian elemen. Ya, kemudian unggahan ini bisa ambil gambar, video atau audio dari laptop kamu. Kemudian untuk teks ini untuk merubah jenis-jenis teksnya. Kalau kamu tidak mau yang datar, ini bisa seperti sesuai temanya. Jadi teksnya juga ada temanya. Seperti ini. Kemudian ini GIF-nya. GIF-nya itu kayak gambar-gambar bergerak. Kalau kamu memasukkan di letak usaha kamu, tuh ya. Nah, ini untuk yang lainnya itu ada lagi buat masukin lagi yang lain. Nah, kita coba ke bagian. Nah, ini sepertinya tema yang saya pilih itu bentuknya apa ya, gambar bergerak sebentar. Di sini terlihat ya 5 detik tuh. Jadi kalau misalnya ini, nah ini kalau di view nanti bergerak seperti ini. Oke, nggak apa-apa. Jadi nanti kamu tinggal pilih mau bentuknya gambar bergerak sedikit gitu ya, atau apa namanya, video singkat gitu, atau gambar biasa itu bisa. Ya, dan setelah itu saya mau sesuaikan dengan gambar. Ini saya sebelumnya sudah pernah unggah ya. Kalau misalnya kamu belum unggah, kamu tinggal klik unggahan, kemudian unggah media. Kamu bisa cari gambarnya sesuai dengan yang kamu punya. Ya, kamu bisa cari di picture di sini. Bisa cari gambarnya disesuaikan dengan produk kamu. Ya, tadi tinggal dipilih gambarnya apa. Misalnya
Oke, misalnya ini kita tinggal open aja. Ini kalau ini saya contoh buat memasukkan gambar saja. Nanti di sini dia proses buat upload gambarnya. Nah, jika sudah nanti dia muncul tadi nih yang sudah saya pilih. Nah, tapi kita sesuaikan dengan tema ya. Saya pilih ini, gambar ini tinggal diklik saja, nanti dia otomatis muncul sendiri di sini. Ini tinggal kita sesuaikan besar kecilnya, bisa diperbesar, bisa diperkecil juga. Nah, kita sesuaikan. Nah, misalnya seperti ini. Kemudian nanti kalau kalau kita mau ininya nggak usah digunakan, nih tinggal diklik kanan, delete aja, dihapus. Atau misalnya kita mau sesuaikan dengan logo, kita punya logo bisa masukin lagi logonya di situ. Seperti itu. Nah, kemudian ini kita sesuaikan dengan jenis usaha kita. Ini tinggal di double klik aja ya. Ya, tinggal di blok. Kamu bisa rubah jenis teksnya tuh di sini. Mau jenis teksnya apa ya, bisa yang lainnya. Nah, ini kalau misalnya mau ukuran tuh bisa rubahnya di sini setelah kamu di blok ini. Nah, kalau saya dibiarkan saja nih, atau enggak ini untuk rubah warnanya juga. Ini buat ubah warnanya juga. Nah, terus ini tinggal kita ganti warnanya. Misalnya usaha kriya kencana misalnya. Kriya kencana. Nah, ini kita sudah sesuaikan kriya kencananya. Ini kamu juga bisa rubah-rubah warnanya, letak teksnya di sini ya. Bisa rata kiri, rata kanan kiri, rata kanan, ataupun di tengah. Nah, ini kira-kira seperti ini. Nah, kalau misalnya ini udah oke, udah sesuai, kamu bisa sebenarnya tambahkan lagi beberapa elemen yang lain. Bisa kamu sesuaikan dengan produk usahanya. Grafisnya misalnya di sini kamu mau tambahkan ya, kalau saya rasa saya sudah cukup gitu ya, tapi kamu kalau misalnya mau tambahkan lagi bisa di bagian sini. Ini banyak sekali ya, kamu bisa sesuaikan atau kamu bisa kumpulkan beberapa gambar terus kamu langsung masukin di sini. Nah, oke, kalau sudah selesai ya, ini kamu tinggal klik di bagian sini unduh ya. Sebelumnya kita cek dulu ya ini hasilnya seperti apa. Nah, nanti kayak gini. Kriya kencana segera dibuka. Ya, oke. Nanti tinggal kamu di Instagramnya pakai caption. Nah, ini gimana caranya kita unduh? Klik unduh. Nah, ini kan karena dia gambar bergerak, disarankan videonya ini MP4. Nah, nanti tinggal diklik saja unduh. Diklik. Nah, ini sedang proses mendownload dia. Ya, sedang proses, kita tunggu proses mendownloadnya. Oke, nah ini nanti muncul seperti ini nih kalau sudah di close saja yang ini. Titik ada muncul di sini, kita klik show in folder. Nah, ini sudah saya biasanya saya pindahkan ke folder saya cut dulu, saya pindahkan ke folder saya. Misalnya saya bikin folder baru. Misalnya prakarya dan kewirausahaan. Tinggal di enter, terus saya paste. Nah, ini nanti kalau dibuka hasilnya seperti ini, nanti kamu tinggal bisa upload di handphone kamu, di Instagram. Bisa digunakan. Nah, kamu juga bisa bikin media yang lain untuk apa namanya promosinya seperti itu. Nah, ini seperti ini. Ini gambar bergerak singkat. Kriya kencana kira-kira seperti itu. Itu oke. Nah, itu cara untuk membuat salah satu media promosi. Nanti kamu tinggal sesuaikan saja ya.
Oke, kita lanjut. Nah, nanti akan ada tugas di GCR. Kamu silakan lihat tugasnya ada apa saja, ya. Silakan dicek di GCR-nya. Oke, ada quotes of the day. Di sini, silakan kau perhatikan. If you don't fight for what you want, so don't cry for what you lose. Jadi, kalau kamu tidak benar-benar bertarung untuk apa yang kamu inginkan, maka jangan menangis untuk apa yang kamu tidak dapatkan. So, do the best, get Allah to the rest. Terima kasih, sekian dari saya. Nanti kalau mau ada yang ditanyakan, boleh via WhatsApp, boleh di grup, atau boleh pun japri ke saya langsung ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.